program guru Danger Recommend ciptakan pendidikan pelajaran yang berpusat pada murid guru yang terpilih melalui seleksi tajam berkolaborasi dan berkembang kini tampil berani mendapat seleksi tajam berkolaborasi dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enudin, guru bahasa Inggris di SMK Yasmina Barawa, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tunsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat. Beliau adalah Bu Naza Visabella Vela, guru bahasa Inggris juga, yang pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang pelaksanaan pra-observasi sebelum dilakukan supervisi kelas. Baik, selamat pagi Bu Vela, apa kabarnya? Sehat ya? Oke Bu Vela, sudah tahu ya tujuan saya dengan Bu Vela hari ini melakukan percakapan. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal sebelum Ibu melakukan observasi, melakukan supervisi di kelas. Itu kira-kira hari apa Bu ya kita bisa supervisi di kelas? Insya Allah hari Selasa sekitar tanggal 15 Oktober 2024. Oh ya, hari Selasa Bu ya. Di kelas berapa Ibu? Kelas 11 TKJ 4. Kelas 11 TKJ 4. Oke. Kira-kira materi yang besok mau disampaikan ke anak-anak materi apa? Kebetulan besok berkaitan dengan descriptive text, Pak. Oh iya, descriptive text ya. Oke. Di pembelajaran besok itu tujuan pembelajarannya apa yang mau dicapai? Sekiranya kita akan mencapai sekitar 3 tujuan, Pak. Seperti yang biasa, yang pertama kita bisa siswa itu kita harapkan mampu mengidentifikasi tujuan dan susunan dari descriptive text, karena pasti setiap teks itu kan ada strukturnya. Oh, iya. Bagaimana anak-anak paham terlebih dahulu strukturnya. Setelah itu anak-anak setelah memahami dan dapat mengidentifikasi susunan dari descriptive text, tujuan selanjutnya yang akan dicapai yaitu identifikasi penggunaan bahasa atau biasa kita sebut dengan language feature. Dan yang terakhir mereka dapat menginformasikan dari isi teks tersebut. Berarti ini konfirmasinya adalah kita besok supervisinya Ibu akan menyampaikan 3 tujuan belajar Bu ya. Oke. Nah, dari 3 tujuan itu kira-kira area pengembangan yang akan dicapai itu yang mana? Yang ketika siswa nanti setelah 3 tujuan tersebut, maka diharapkan dari area pengembangannya itu siswa mampu mengidentifikasi jenis dan info yang terdapat dari descriptive text. Oh ya, jenis dan info yang ada dalam descriptive text. Oke. Kemudian strategi pembelajaran yang akan digunakan apa? Dalam descriptive text kali ini kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau biasa kita sebut dengan problem based learning. Ya. Jadi kita menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Kemudian dari sisi media yang akan digunakan apa? Dalam media kita menggunakan teks, audio, lembar kerja siswa, dan juga video yang nanti kita sesuaikan dengan bakat dan kemampuan siswa. Oke, baik, terima kasih Bu Vela. Jadi nanti setelah pra-observasi ini saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Kemudian nanti di akhir kita akan melakukan pasca observasi juga, sehingga nanti Ibu tahu apa yang masih kurang ataupun apa yang sudah bagus sendiri ya Bu ya. Jadi nanti tanggal 12 Oktober kita masih berkuliah. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah wawancara atau percakapan saya dengan Bu Vela di percakapan pra-observasi kelas yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 15 Oktober. Oh ya, 15 Oktober 2025. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Foto aja. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. What we are going to study, I will ask you first. Wisnu Wardana. Abian Aditama. Adinda Ediska. Ahmad Ramadhani. Aini Febriani. Akbar. Alex Azril Afghani. Alia. Bapak Kurniawan. Danu Prastia. Desa. Ayus. Wes foto. Dirimu gantung dulu, sedih. Gilang, Khairatul Nabila, Khairul Anwar. Ya. Is it tall or short? Sama dengan Bagas. Bagas itu tadi apa? Is he tall? Yes, he is. Is he short? No, he is not. Ya. Nah, untuk teks deskriptif itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari teks deskriptif itu adalah menggunakan simple present tense seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian teks deskriptif itu menggunakan simple present tense untuk menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Ciri-ciri yang kedua itu menggunakan banyak adjektif, ya. Adjektif contohnya seperti tall, short, rich, poor, apalagi handsome, beautiful, clever, dan masih banyak adjektif yang lainnya. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah relating verb, ya. Relating verb itu apa? Relating verb itu adalah jenis kata kerja yang berusaha sebagai penghubung terhadap penjelasan kata kerja yang menjadi subjek seperti be, have, dan seen. Descriptive text banyak menggunakan relating verb sebagai penghubung antara subjek dan penjelasannya. Nah, ciri-ciri yang berikutnya dari teks deskriptif itu adalah hanya memiliki satu fokus, yaitu menjelaskan satu objek saja. Pengertian dari teks deskriptif, namanya teks deskriptif itu adalah describe, describing, descriptive, artinya menggambarkan, ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan tentang seseorang, tempat, ataupun benda, tapi dijelaskan secara rinci atau secara detail, ya. Baik dari segi penggambaran dulunya, objek, sifat, atau yang lainnya. Kemudian ada tujuan teks deskriptif. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari teks deskriptif itu hanya ada satu, yaitu menggambarkan, mewakili, atau mengungkapkan seseorang
Mari. What does her hair look like? Seperti apa itu rambutnya? Her hair is short. Kemudian the color of his hair is black. Ya. What does his face look like? Face itu berarti wajahnya. Seperti apa? Handsome, full smile, ya. Nah, ini ada beberapa gambar penampilan fisik, ya. Kita lihat gambar yang pertama itu masih tinggi kecil, berarti dia masih muda. He is young, ya. Kemudian kalau yang gambar kedua itu sudah agak tua, ya, paruh baya. Kemudian yang ketiga itu sudah putih semua, alisnya, kumisnya, rambutnya, berarti dia sudah tua, ya. He is young, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, he is middle age. Kemudian yang ketiga itu adalah he is old. Yang pertama itu berarti dia masih muda. Gambar yang kedua apa? Paruh baya, setengah tua, ya. Berikutnya, she is short. Apa tadi short? She is medium height. Setengah tinggi, sedengan, ya. He is tall. Apa? Tinggi, sama seperti Bagas. Nah, ini yang paling bawah sendiri itu ada perbandingannya. He is fat, gemuk, ya. He is well built. Kemudian she is plump, she is slim, ya. Kita baca dulu mulai dari gambar yang pertama tadi. Follow after me. Ikuti, ya. Ikuti. He is young. He is young. He is middle age. He is middle age. He is old. He is old. She is short. She is short. She is medium height. She is medium height. He is tall. He is tall. He is fat. He is fat. He is well built. He is well built. She is plump. She is plump. She is slim. She is slim. Or thin. Or thin. Slim dan thin itu artinya sama. Langsing, ya. Langsing. Nah, kalau yang ini tentang hairnya atau tentang bentuk fisik rambutnya. She has short head. She has short head. Berarti dia itu memiliki rambut ya pendek. Kalau she has long hair, berarti dia punya rambutnya panjang, ya. Medium length hair itu berarti rambutnya sedang, tidak panjang juga tidak pendek. He is bald, itu apa? Kotak, ya. Kalau tentang facial hairnya, wajahnya itu he has a beard and mustache. Dia mempunyai jenggot dan juga kumisnya. Jadi dijelaskan kalau punya jenggot, ada jenggotnya, ada kumisnya. Jadi biar kalau oh saya mencari ini, tahu orangnya yang itu, ya. He has straight hair. Straight hair itu berarti rambutnya lurus. Kemudian yang kedua, she has curly hair. Itu berarti rambutnya keriting. She has wavy hair. Rambutnya ikal atau bergelombang, ya.
has brown hair and brown eyes. He is wearing a red cap, blue sportswear. Nah, tadi sudah melihat videonya ya. Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi untuk mengerjakan soal yang berdasarkan atau berkaitan dengan teks deskriptif. Ini bisa dilihat di sini. Perintahnya adalah secara berpasangan. Perhatikan gambar berikut, kemudian tentukan kata sifat yang sesuai berdasarkan gambar yang ada di layar, ya. Itu nanti bisa dilihat gambarnya apa, siapa, terus kemudian dideskripsikan. Kalau contohnya gambar nomor 1, gambarnya nggak sama nih. Gambar nomor 1 itu ada gambar mau Ayunda, ya. Deskripsinya di sampingnya itu adalah si has bla 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 nose. Dia mempunyai titik-titik nose. Nose itu artinya hidung, ya. Kalau dilihat hidungnya mancung atau pesek. Kalau mancung berarti diisi dengan si has flat nose, itu pesek kalau flat. Tapi kalau mancung itu si has sharp nose, mancung, ya. Nanti silakan dilanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 5, ya. Dideskripsikan mulai dari wajahnya seperti apa, hidungnya mancung atau pesek, kemudian matanya sipit atau tidak, ada wrinklesnya atau ada sipitnya atau tidak, gitu ya. Dilihat sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan. Itu ada 6 gambarnya.
gambar satu persatu atau berpasangan. 2 orang berarti nanti dibagikan satu gambar. Kemudian tugasnya adalah mendeskripsikan tentang gambar tersebut dan nanti bisa dibacakan hasil dari diskusi kalian di depan kelas. Paham? Nah, ini dibagikan dulu. Nanti baru Yuk, kelompok ngerjakannya ya. Kelompok berpasangan kan? dikerjakan secara berkelompok ya atau berpasangan. Nanti kalau sudah selesai bisa dipraktekkan atau disampaikan di depan teman-teman hasil diskusi. Kerja kelompoknya sudah selesai. Sekarang silakan dipresentasikan di depan kelas. Ayo mulai dari Akbar. Silakan maju ke depan dibaca hasil diskusinya tadi. Ya, semuanya bagus. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Itu adalah tentang teks deskriptif yang kita pelajari hari ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Materi kita cukupkan sampai di sini. Semoga tujuan pembelajaran pada hari ini bisa tercapai dengan baik, ya. Kemudian nanti kita bertemu di pertemuan yang berikutnya dengan materi yang baru lagi, ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Bu ya. Kira-kira pendapat Ibu setelah menyampaikan pelajaran di kelas itu apa pendapatnya? Alhamdulillah cukup lega dan menyenangkan bisa bertemu anak-anak hari ini menyampaikan materi bahasa Inggris di kelas 2 PKJ 4 yang kebetulan kemarin kita berkaitan dengan materi Deskriptif. Oke. Kemudian proses pembelajaran yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai rencana? Alhamdulillah sudah sesuai rencana dan ketiga tujuan yang pembelajaran yang saya tetapkan Sudah tercapai Bu ya. Terus Ibu bisa nggak menceritakan kira-kira dari pembelajaran kemarin yang dirasa memuaskan? tentang kooperatifnya anak-anak kooperatif Bisa pembelajaran bekerja sama Bu ya. bagus sebenarnya materi bisa disampaikan. Oke. Kemudian menurut Ibu tadi kan ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu ya.
siswa itu ada kesulitan atau tidak dalam pembelajaran? Ya, kesulitan dalam materi kemarin terkait dengan language teacher. Oh, penggunaan bahasa, benar sekali. Kemudian kalau tadi siswanya masih ada kesulitan, kalau ibu kira-kira ada kesulitan nggak di pembelajaran kemarin? Alhamdulillah dengan keadaan kemarin anak-anak yang kooperatif juga, alhamdulillah tidak mengalami. Artinya berjalan lancar ya Bu ya. Oke. Apa ada strategi lain Bu dalam pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan untuk kedepannya itu, apakah ada strategi lain? Jadi kemarin kami menggunakan problem based learning, PBL. ya, cuman ada yang itu tadi terkait kesulitan anak-anak tentang terkait kendalian bahasa. Walaupun tidak semua anak terkendali dengan itu. Jadi maka ke depan mungkin nanti akan saya berikan tugas-tugas dalam bentuk kelompok sehingga anak-anak yang pemahamannya lebih dibanding yang lain bisa menjadi pemain dalam kelompok-kelompok. Oh iya, teman sejawat Bu ya. Iya. Oke, kemudian Bu, saya rasa kan tadi banyak hal yang sudah tercapai sesuai rencana, kemudian tidak ada kesulitan yang begitulah ya. Cuman untuk ke depan itu kira-kira apa nih yang perlu Ibu tingkatkan supaya lebih baik lagi pembelajarannya? Anak-anak. Oh, fokus anak-anak. Anak itu sekarang kan ya terkadang masih agak distraksi sedikit. Mungkin bisa kami selingi, mungkin mereka atau apa kita selingi dengan beberapa activity. Oh iya, Pak. Terus setelah itu kan mereka akan kembali fresh, kembali fokus lagi. Oh, mantap sekali. Baik, untuk pertemuan berikutnya itu berarti akan ada campuran pembelajaran seperti mindfulness reading Bu ya. Nah, apakah itu pernah terlintas untuk pembelajaran mindfulness? Bisa jadi Bisa ya. Oke, mantap sekali. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya di pasca observasi ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, dan saya tunggu strategi pembelajaran Ibu berikutnya gitu kan. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi pembelajaran untuk saya sendiri.